الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحاب المجاهدين الطاهرين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. السبب الثاني أن ينظر بعين الاعتبار في ملكوت السماوات والأرض وما بث الله فيهما من عجائب المصنوعات وبدائع المكنونات. Wasababu sani, dan bermula sebab yang kedua untuk meningkatkan keyakinan kepada Allah, untuk meningkatkan iman kita kepada Allah. Yang kedua, ayan zura, bahwa memandang ia si hamba, bahwa memandang ia murid, orang yang menghendaki kepada jalan Allah. Bi'ainil i'tibari, dengan pandangan, bi'aini dengan pandangan mata, bi'aini dengan pandangan mata zahirkah, dengan pandangan mata al-i'tibar. Bahasa kita i'tibar itu merenungakan, dengan pandangan mata perenungan, merenung sambil berpikir, sambil mata hati kita gunakan. Memandang apa? Fi malakutis samawati wal ardi, pada kekuasaan Allah yang ada di langit dan kekuasaan Allah yang ada di bumi. Fi malakuti, pada kekuasaan Allah yang ada di langit dan kekuasaan Allah yang ada di bumi. Memandangnya dengan hati, sambil merenung, sambil memikirkan. Timbul kina, sembah kita memikirkan itu hanya timbul di hati, timbul di ucapan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Timbul mensucikan lawan Allah. Subhanaka, wahai Allah, engkau maha suci. Subhanaka faqina adzabannar. Timbul di hati kita membesarkan lawan Allah Ta'ala. Timbul kena keyakinan. Ini mencari keyakinan, kalau mencari keyakinan, karena lamun kita beribadat tanpa dasar keyakinan, kada kau beribadat melaksanakan perintah Allah lamun kada dasar keyakinan, kada tagawi. Seseorang kau menggawi sesuatu ibadah apapun bentuknya, mesti dasarnya keyakinan dulu. Yakin lamun kita gawi sembahyang itu cagar dapat pahala. Yakin lamun kita berjamaah di masjid sah sembahyangnya, diterima oleh Allah sembahyangnya. Yakin. Dengan dasar keyakinan maka bacangkal ke masjid, bacangkal ke langgar, bacangkal berjamaah. Inya yakin bang lamunnya sembahyang berjamaah diterima oleh Allah sembahyangnya. Dasarnya yakin. Tapi lamun kita yakin bujur orang jangan kada yakin, timbul was-was, timbul
syak, timbul ragu-ragu, bujur gerang jadi terima. Nah ya tuh ya nang pongo ya nang koler turunnya mungkin hari hujan-hujan pulang koler bener turun ada payung banyak aja ya Allah. Nah, jadi karena kada didasari oleh keyakinan, makanya keyakinan itu dasar pokok. Orang dulang dasarnya yakinnya, mun kada yakin bapak menghungkil tanah nang dicari nang halus-halus nang kaki bigi baras tanah nang siluas yang luas nang dihungkil, mun kada keyakinan kada tahungkil tanah kada tatirak, cuma keyakinannya beisukan timbul keyakinan luar biasa nyata jadinya di situ banyak intannya. Inang basamangat tutulak banget mendulang ya lah. Maupun kamarian tidak boleh ngapa-apa. Timbul kayak gini isuk, kalau pindah isuk pulang. Besukan hari semangat pulang tulaknya kena. Mun orang kada yakin kada mau ini bapak bob mengalih-ngalih mungkil tanah ya Allah. Itu pulang sing dalaman pulang resikonya kematian lamanya runtuh lamanya longsor. Tapi kenapa banyak aja orang mendulang, banyak aja orang mencari intan? Kenapa? Karena keyakinannya di dalam tanah itu ada intannya, ada galuhnya. Jadi timbul keyakinan, sudah ada timbul keyakinan, anyar bahimat, timbul himatnya. Memandang kekuasaan Allah yang ada di langit. Banyak yang kekuasaan Allah yang ada di langit. Matahari sing lawasan beberapa tahun sudah kada sing pernah pajah. Sekalipun dilindungi awan tetap banyak aja matahari. Kada pernah matahari itu kada pernah istirahatnya berapa ribu tahun sudah. Dan sesuatu kerajaan atau kekuasaan Allah yang ada di bumi. Banyak juga kita memikirkan ke situ. Wa ma bassallahu bihima, dan sesuatu dan apa jua pun basa yang menebarkan oleh Allah bihima pada keduanya, pada langit lawan bumi. Semuanyaan Allah menebarkan sesuatu yang ada di langit lawan di bumi. Min ajaibi, ngapa bentuknya? Min ajaibil masnuati, dari segala macam keajaiban, dari segala macam yang mengherankan, al masnuati, dari perbuatan Allah Ta'ala. Masnuat, perbuatan Allah, perbuatan Tuhan semuanyaan itu yang kita pandang. Wa bada'i'il maknunati wa bada'i'i, atau kepada min ajaibi wa bada'i'i, dan nang indah-indah, bada'i' nang bagus-bagus, nang elok-elok, al maknunati, dari alam semesta. Lawan pulang lamun kita memandang sesuatu nang bagus-bagus itu menimbulkan hati nyaman ya, kalau itu nang dicari. Kalau lamun hati nyaman, nyaman syukur kepada Allah. Tapi lamun kita memandang nang kada bagus, hati kada nyaman juga, timbul kena hati kada nyaman. Mun orang hati kada nyaman ngalih syukur lon Allah tak. Jadi mencari sengkita kita kawa syukur lon Allah, pandang nang nyaman-nyamannya aja. Ingatakan nang nyaman-nyamannya aja, ingatakan nikmat aja. Itu menimbulkan keyakinan. Di mana kita menimbulkan keyakinannya nih? Kita memandang kekuasaan Allah di langit lawan yang ada di bumi nih. Di mana timbul keyakinan situ? Timbulnya keyakinan di bintangan mana timbulnya? Wa ila ipadatihil yakinul isyaratu biqaulihi ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusikum hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Fussilat ayat 53. Allah berfirman di dalam Fussilat ayat 53, di antara faedah kita memandang kekuasaan Allah yang ada di langit
memandang kekuasaan Allah yang ada di bumi cagar menimbulkan keyakinan. Itu ujar Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surah Fussilat. Hendak mendapatkan keyakinan, pandang, pikirakan kekuasaan Allah yang ada di langit. Itu ujar Allah nih, dasarnya Quran. Wa ila ibadatihi, dan kepada memberi faedahnya nya memandang kekuasaan Allah nang di langit lawan nang di bumi. Al yakinu akan olehlah menimbulkan keyakinan. Wa ila ibadati Allah jadi banyak, jadi mubtada lah, tada muakhar ya Allah. Wa ila ibadatihi jadi khabar jar majrur khabar muqaddam. Dan kepada memberi faedahnya memandang kekuasaan al yakinu, keyakinan. Menimbulkan keyakinan itu al isyaratu, ada isyarat. Ada isyarat di dalam Al-Qur'an dalam surah Fussilat biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, sanurihim ayatina, selagi akan kami perlihatkan kepada mereka itu hamba-hamba Allah, selagi akan kami perlihatkan kepada mereka itu ayatina, akan ayat-ayat kami, akan tanda-tanda kekuasaan kami. Karena ayat itu ada nang tatulis, ada nang kada tatulis. Ayatnya semunyaan itu adalah tanda kekuasaan dari Allah. Ayat ngarannya. Selagi kami perlihatkan kepada mereka akan tanda-tanda kekuasaan kami di mana? Fil afaqi, di permukaan langit. Afaq, di permukaan langit. Jadi memandang ke langit itu kekuasaan Allah kelihatan. Wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka itu. Wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka itu, memandang diri kita pun itu kelihatan benar tanda kekuasaan Allah, kelihatan benar kelemahan diri kita. Hanya memandang diri kita aja, namun kita memandang alam semesta kalau kaluasan. Ingin memandang diri kita halus ya, kalau diri kita aja itu sudah kelihatan nyata benar, situ kelihatan kekuasaan Allah nampak di situ. Hatta yatabayyana, jar Allah. Ngapa tujuannya? Allah sendiri yang menjelaskan. Namun kita mau memikirkan diri, namun kita mau memikirkan kekuasaan Allah, hatta yatabayyana, sampai nyata, sampai jelas bagi mereka itu nang mau memikirkan annahu, bahwasanya al-haqqu, ialah satu keyakinan, kebenaran. Nah itu ialah satu kebenaran atau satu keyakinan. Jadi hendak menimbulkan keyakinan yang mantap di dalam diri, diantaranya adalah memandang kekuasaan Allah. Menurut Fussilat ayat 53, menurut surah Fussilat ayat 53, diantara hendak menimbulkan keyakinan di dalam hati kita adalah memandang, memikirkan, tadabbur lawan kekuasaan Allah yang ada di langit, lawan kekuasaan Allah yang ada di bumi. Itu diantara caranya nih. Sebab yang kedua, as-sababu salisu, ujar Sidin, ujar Habib Abdullah, sebab yang ketiga menimbulkan keyakinan nih, menimbulkan keyakinan di dalam hati kita. Yang ketiga adalah ayya'mala ala muqtada ma amana bihi zahiran wa batinan wa yushammira ya'mala wa yushammira fi dzalika wa yubaddil al istita'ata bima hunalika. Sebab yang ketiga ini hendak menimbulkan keyakinan bersungguh-sungguh, bahimat bersungguh-sungguh, itu cagar menimbulkan mengorbankan seluruh waktu untuk akhirat, untuk beribadat kepada Allah.
di antaranya bersungguh-sungguh ngarannya itu akan menimbulkan keyakinan juga. Ayya'mala ala muqtada, bahwa melakukan sesuatu. Ayya'mala, bahwa melakukan sesuatu. Ala muqtada, atas nang dituntut. Atas nang dituntut. Ma'amana bihi, barang nang beriman ia dengan dia, percaya dengan dia. Misalnya Allah menjanjikan lamun kita misalnya puasa bulan Ramadan sebulanan, ya Allah, itu buahnya adalah takwa kepada Allah. Takwa itu balasannya surga. Takwa, jadi tujuan akhirnya surga. Jadi bahimatnya tak, bahimat inya puasa bulan Ramadan sebaik-baiknya, tujuannya hendak mencapai surga. Ada motivasi modelnya, menimbulkan semangat. Kenapa? Karena ada keyakinan di hatinya cagar dapat surga, dijanjikan oleh Allah surga cagarnya. Asal bujur-bujur aja puasanya di bulan Ramadan misalnya. Jadi menimbulkan keyakinan. Dari keyakinan itulah timbul bahimat, inya mengerjakan ibadah puasa misalnya. Bun kita barang aja dulu tujuannya, ya Allah, surga kah barang aja kada apa dulu. Kayak kan diiming-imingi obahnya lamun kau puasa sebulanan jaga diberi sepeda misalnya, ya Allah, bujur garang jaranya, bujur jar abahnya. Ini kuncinya sudah ada, kuncinya aja banget, sepedanya belum ada lagi. Jadi kan anak-anak itu yakin, jangan anak-anak itu yakin lamunnya bujur-bujur jaga puasa 30 hari jaga dapat sepeda jagarnya nih. Maka behimat tuh timbulnya behimat puasa tuh. Dalas Ba'ayun ya Allah, menghadang-hadang waktu bukan nih. Asal jangan batal. Kenapa? Karena cagar dapat sepeda jagarnya. Lamun batal sehari aja kada jadi sepeda. Jadi dalam keyakinannya itu makanya timbul bahimatnya puasa. Kayak apa sangkira puasanya, sangkira jangan batal. Timbul semangat, timbul bahimat. Kenapa? Karena ada keyakinan. Orang nuntut ilmu, ya Allah, orang nuntut ilmu itu kan iwak di lembahnya gen mintakan ampun. Kalau orang nuntut ilmu ujar kisahnya itu dalam hadis, ya Allah, kita baca hadis yang itu, dengar hadis itu, inya timbul keyakinan dasar bujur ujar nabing itu, yakin nang diucapkan Rasulullah itu bujur, makanya timbulnya bahimat nuntut ilmu. Kenapa? Hendak mendapatkan istighfar dari iwak-iwak nang ada di dalam banyu, burung-burung nang ada di atas di udara itu, Allah mintakan ampunan kalau orang nuntut ilmu ujar. Jadi timbul tuh semangat modelnya karena ada satu keyakinan. Itu sebab nang ketiga, ayya'mala ala muqtada ma amana, barang nang beriman ia dengan dia, percaya ia dengan dia, zahiran wa batinan, pada zahir dan batinnya. Pada zahirnya dan batinnya ia percaya benar. Wa yushammira dan mencurahkan ia, menghabiskan ia, mencurahkan ia bidalika, pada yang demikian itu suatu keyakinan. Itu pulang wa yubaddilal istita'ata, dan mengorbankan ia seluruh kemampuannya. Al istita'ah wa yubaddila, mengorbankan seluruh kemampuan. Pima hunalika, pima pada sesuatu atau pada janji-janji teh, hunalika di sana. Karena inya yakin cagar dapat ini, lamun mengerjakan ini maka bahimatnya menggawi itu, timbul bahimat karena ada satu keyakinan. Itu pun ada Al-Quran juga nang mengisyaratkan kayak itu. Artinya lamun kita bujur-bujur bahimat, kita bujur-bujur mujahadah, kita bujur-bujur memerangi hawa nafsu kita untuk berbuat ibadat, maka Allah akan memberi kita hidayah. Hidayahnya berupa keyakinan di hati.
Keyakinan itu larang-larangnya tak. Wa ila ipadatihil isyaratu, dan kepada memberi faedah kita berhimat nih, kita berhimat faedahnya jangan menimbulkan keyakinan. Al isyaratu, ada isyarat biqaulihi ta'ala, dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ankabut, surah Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tujuan Allah nih, asal kita mau berhimat aja, insya Allah dapat hidayah aja, insya Allah dapat aja gitu, nah asal mau berhimat. Walladzina jahadu, dan orang-orang yang berjuang mereka itu, atau berhimat mereka itu berjuang, mengorbankan seluruh kemampuan untuk menuntut ilmu, misalnya mengorbankan rasa kantuk, mengorbankan rasa lapar, mengorbankan rasa haus demi menuntut ilmu, misalnya mengorbankan segala kemampuan nih, pina pada jalan kami, pina itu pada jalan kami, termasuk menuntut ilmu jalan Allah Ta'ala. Kalau jalan Allah, karena orang banyak mencari yang lain-lain aja daripada ilmu, padahal ilmu ini perbahandaraan yang luar biasa, nilainya tingginya. Ngaturnya kita cari dasar bujur-bujur, kita mencari mulai buayan sampai liang, sampai lihat liang lahat menuntut ilmu nih, karena lebih berharga daripada mutiara, intan, permata dan sebagainya gitu. Lanahdiyannahum subulana, sungguh ada lamnya taukid pulang, betul lanahdiyannahum ada pulang donnya nun taukid sakilah pulang dua buting taukid situ Allah, sungguh akan kami beri hidayah mereka itu, sungguh akan kami beri hidayah mereka itu, subulana menuju jalan kami, jalan akhirat. Insya Allah dapat aja nih, ini keyakinan dapat lamun bahimat, manjada wajada. Al-Ankabut ayat 69. Wa min samaratil yaqini as-sukunu ila wa'dillahi. Wa min samaratil yaqini, dan termasuk daripada buah-buah atau hasil-hasil dari satu keyakinan. Namun sudah timbul keyakinan di hati kita, buahnya adalah as-sukunu, hatinya tentram, hatinya damai, hatinya kada gundah lagi, kada kacau lagi hatinya. Kenapa? Karena ada sudah keyakinan di hati. Ila wa'dillah, kepada janji-janji Allah. Allah menjanjikan non amanu wa amilus solihat, agar dimasukkan ke dalam surga dan mengalir di bawahnya beberapa sungai. Itu janji Allah, yakin di hatinya, maka tentram, timbul ketentraman di hatinya untuk mencapai nangaran surga itu, tenang timbul. Namun kita kada nyaman, lamun kacau pikiran beibadahin ngalih, kalau beibadahin kada karuan, lamun kacau pikiran. Tapi lamun tenang, tentram, sengkira tenang di hati itu, di antara tentram, tenang itu diantaranya ada di antara buah dari satu keyakinan. Wasiqatu bidomanillah, dan yakin inya percaya inya dengan jaminan Allah, yakin wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, tiada ada daripada nang melata nang merayap di permukaan bumi ini kecuali samunyaan dijamin rezekinya oleh Allah.
apalagi orang nuntut ilmu rezekinya dijamin. Kalau jadi oleh Allah rezekinya dijamin oleh Allah, yakin gitu nah, yakin percaya bener inya lawan jaminan Allah. Wal iqbalu bikunnihil himmata Allah, dan berhadap sepenuhnya atau menghadapkan sepenuhnya bikunnihi sepenuhnya al himmata akan kemampuannya, akan cita-citanya Allah atas Allah Ta'ala, menuju lawan Allah. Wa tarku ma min sya'nihi ayyashgula anillahi ta'ala, dan meninggalkan ia ma min sya'nihi sesuatu yang daripada perkaranya ayyashgula bahwa berbimbang dari Allah Ta'ala. Artinya lamun nang cagar mamalingakan lawan Allah Ta'ala kada menggawinya, kada menggawi ditinggalakannya lamun cagar mamalingakan lawan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena sudah ada keyakinan di hatinya. Warruju'u fi kulli halin ilallah, warruju'u dan kembali fi kulli halin pada tiap-tiap keadaannya, sekalian halnya bagaimanapun keadaannya, di mana ajanya berada dikembalikannya ilallah, kepada Allah Ta'ala. Karena timbul keyakinannya sudah Allah Ta'ala senantiasa di mana aja kita berada, Allah Ta'ala senantiasa ma'itihi, Allah Ta'ala senantiasa melihat, mendengar, meneliti. Itu kalau kita timbul kalau di hati keyakinan gitu, yakin di mana aja kita berada mesti diitihi oleh Allah. Sudah timbul keyakinan, hanya rujuk pulang, hendak babulik lawan Allah Ta'ala aja pulang. Kada hendak lagi nang bacabur lebih dalam lagi ke dunia misalnya. Ya kalau walal akhiratu khairul laka minal ula, inya lebih mementingkan akhirat daripada dunianya. Kenapa? Karena di hatinya sudah yakin, di hatinya sudah ada keyakinan, semuanyaan Allah nang maatur, semuanyaan Allah nang menjamin. Bahkan dihadapakannya hatinya pun sepenuhnya lawan Allah. Wastifragut taqati bibtighai mardatillahi, wastifragut taqati, dan bahasa kita tuh menghabiskan, memaksimalkan, bahasa kita nih istifrag, memaksimalkan kemampuan, pibtighai pada menuntut karidhaan dari Allah. Itu aja lagi nang dicarinya, sudah timbul keyakinan di hati, nang dicarinya, nang digawinya. Lamun Allah kada ridha kada menggawinya, lamun Allah kada senang kadua ni menggawinya. Di hatinya sudah ada yakin, pangkeyakinan ada sudah timbul. Wa alal jumlati, kesimpulannya secara jumlahnya, fal yaqinu aslul imani, bermula keyakinan itu adalah pokok, asal, pondasi, dasarnya iman. Dasarnya iman itu adalah yakin dahulu. Wasaidul maqamati syarifati, dan seluruh derajat makom, tempat-tempat nang mulia itu, makom-makom nang mulia, derajat-derajat nang mulia, wal akhlaqil mahmudati, dan akhlak-akhlak nang dipuji, wal a'malis sholihati, dan amal-amal sholihah, min furu'ihi, itu cabang-cabang dari keyakinan, cabang-cabang dari yakin. Kena tim adanya yakin, maka ada juga semuanyaan akhlak-akhlak nang mulia, amal-amal soleh, derajat-derajat nang mulia, itu timbul dari satu keyakinan. Min furu'ihi, daripada cabang-cabang keyakinan, wasamarati, dan buah dari keyakinan. Buah dari satu keyakinan adalah akhlak nang mulia, akhlak nang terpuji. Wal akhlaqu wal a'malu tabi'atun lil yaqini, wal akhlaqu, dan bermula akhlak itu, budi pekerti nang dipuji,
wal a'malu dan amal-amal nang solih itu tabiatun lil yakini, maumpati maikuti jadi makmum bagi yakin. Ibarat itu imaman, imamnya adalah yakin, keyakinan, sedangkan amal solihah akhlak nang dipuji adalah umpat di belakang, umpat lawan yakin. Kuwatan wa dha'fan wa dhi'fan, kuatnya keyakinan atau lemahnya keyakinan. Lamunnya lemah amal solehnya lemah juga. Lamunnya lemah keyakinannya berarti akhlaknya pun lemah juga. Tergantung keyakinan. Lamun yakinnya kuat, insya Allah amal solehnya kuat juga. Lamun yakinnya kuat, akhlaknya pun bagus juga, kuat juga, meningkat juga. Sehatan wasakoman, sahihnya, sehatnya keyakinan. Jadi keyakinan ada yang sehat lah. Wasakoman dan garingnya keyakinan. Sehatnya keyakinan atau garingnya sakitnya keyakinan tergantung umpat maumpatilon keyakinan lah gitu nah. Sehat lawan kadanya. Nanti lamun sehat keyakinannya insyaallah, lamun sehat namanya nih insyaallah keyakinannya kuat juga, sehat juga. Jadi dasarnya semuanya itu adalah keyakinan. Qala Luqmanu, berkata Luqman alaihissalam, la yustata'ul amalu illa bil yaqini. Tiada diberi kekuasaan, tiada diberi kekuasaan oleh akan ba'amal baibadat kita kada diberi kekuasaan illa bil yaqini, melainkan dengan ada satu keyakinan. Dengan ada satu keyakinan kita secara menerima ada Allah misalnya menyuruh kita sembahyang atau puasa, namun nafsu nang menerima maka barat semuanyaan. Tapi lamun akal nang nerima insyaallah kau aja mengerjakan. Kenapa? Karena akal itu timbulnya dari keyakinan. Keyakinan lamun digawi cagar ada pahalanya, cagar ada ganjarannya, cagar ada upahannya dari Allah. Menimbulkan keyakinan maka tagawi amal soleh. Ujar Luqmanul Hakim, seseorang itu kada diberi kekuasaan untuk mengerjakan amal-amal soleh kecuali dengan ada keyakinan di hatinya. Wala ya'malul abdu illa biqadri yakinihi, dan tiada dapat beramal seorang hamba. Wala ya'malul abdu, dan tidak dapat beramal oleh seorang hamba illa biqadri yakinihi, kecuali dengan sekadar keyakinannya. Buktinya Rasulullah keyakinannya luar biasa tingginya, sampai-sampai amal ibadah sidin sampai bangkak malam itu bati sidin. Kalau malam-malam bangkak bati sidin ba ibadah. Jadi tinggi amal seseorang itu tergantung kadar takaran kayak apa keyakinannya. Ada kita keyakinan kita seadanya aja, kalau makanya amal ibadah kita seadanya juga. Amal ibadah itu tergantung keyakinan. Wala yuqassiru amilun, dan tiada mengurangi oleh orang nang beramal hatta yanqusa yaqinuhu, sehingga kuranglah oleh keyakinannya. Seseorang beramal kenapa jadi kurang? Karena keyakinannya kurang juga, karena imannya kurang juga. Tanda iman kita, tanda keyakinan kita meningkat, amalnya meningkat. Itu kalau karena iman yakin bisa bertambah, bisa berkurang. Iman lawan yakin ya, karena iman yakin itu beda kalimat aja. Dari Rasulullah al yakin tu al iman, yakin tu ya iman. Dan tiada mengurangi oleh orang nang beramal hatta yanqusa yakinuhu, sampai atau sehingga kurang jua keyakinannya. Yakinnya kurang maka amalnya pun berkurang jua. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari karena itulah qala Rasulullah, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al yaqinu al imanu kulluhu. Bermula keyakinan itu adalah iman seluruhnya. Iman ya yakin, yakin ya iman. Itu keyakinan dah.
Kemudian wahlul imani fil yakini fi salasi darajatin. Orang beriman, ukuran yakinnya orang beriman nih ada 3 tingkatannya menurut di sini. Ini tingkatan yang tinggi-tinggi aja nih. Kita inginkan derajat yang pertama gin untung benar kalau keyakinan nih. Orang beriman, ukuran keyakinan orang beriman ada 3 tingkatan. Ada derajat ashabul yamin, ada derajat nabi, ada derajat muqarrabin, ada derajat nabiyyin yang paling ginya. Ashabul yamin, ma ashabul yamin fi sidrin makhdud, itu kalau atalhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub. Itu ashabul yamin tak bubuhan orang-orang surga. Wahlul imani, dan bermula orang-orang yang beriman, ahli-ahli beriman, pil yakini, pada ukuran keyakinan orang beriman itu ala salasi darajatin, atas 3 derajat tingkatan. Al-ula, derajat yang pertama, wahia derajatu ashabil yamini, dan itu adalah derajat ashabil yamin. Kayak pegarang ukurannya nih, ukuran keyakinan ashabil yamin nih, sampai derajatnya sampai derajat yang pertama nih, at-tasdiqul jazimu ma'a imkani tasyakkuki wat tazalzuli law jaa ma yaqtadihi wa yu'abbaru anha bil iman. At-tasdiqu yaitu keyakinan nang benar, satu keyakinan nang bujur nang benar, al jazimu nang mantap pulang di hatinya, keyakinannya benar mantap di dalam hati pulang, cuma ma'a imkanit tasyakkuki, beserta memungkinkan adanya keraguan. Artinya wayah-wayah bisa juga panggilnya timbul keraguan, wayah-wayah nih ada juga timbul keraguan di hatinya masalah keyakinan. Wat tazalzuli, dan kegoncangan, cuma wayah-wayah. Lau jaa, jikalau datang, ma yaqtadihi, ma itu musibah yang menuntut akan dia, akan keyakinan. Mendatang musibah ada jauh goncangnya, mendatang musibah ada jauh di hatinya tasyakkuk, keraguan pulang, bujur gerang jar pulang. Ada musibah nih, dapat musibah, itu berarti keyakinannya derajatnya derajat ashabul yamin. Mun mantap aja sudah, keyakinannya bujur pulang, mantap pulang, cuma bisa juga timbul kena tasyakkuk, ragu. Itu bon ashabil yamin tak. Itu termasuk iman nang bujur juga kita. Keyakinan juga karena itu. Ketika datang musibah maka timbul kegoncangan. Biasa kalau dengan manusia. Derajatnya derajat ashabil yamin gitu. Wa yu'abbaru anha bil imani, dan diibaratkan orang daripadanya bil iman. Orang beriman juga karena kita termasuk iman juga. Ini untung aja tah. Biar termasuk ashabil yamin, untung aja sudah. Apalagi kau meningkatkan kepada derajat muqarrabin pulang kita. Dan yang kedua nih ada derajatul tsaniyatu, derajat yang kedua adalah derajatul muqarrabin, derajat orang muqarrabin, orang nang dekat, orang nang parak lawan Allah Ta'ala, wan muqarrabin. Ini adalah istilaul iman alal qalbi. Keyakinan itu sudah merasap menguasai hatinya. Istilau merasap dan menguasai alal qalbi, di hatinya. Keyakinan menguasai hatinya, keyakinan meresap di dalam hatinya. Wasabatuhu fihi, dan tetap di dalam hati pulang. Keyakinannya itu tetap di dalam hati.
hatta la yajuza an-naqidu, sehingga tiada ada yajuza tiada boleh gitu, kalau tidak ada jalan an-naqidu an-naqid oleh satu keraguan, oleh satu kerusakan, nakid oleh kerusakan, tidak ada lagi timbul kerusakan yakinnya tadi. Bal la yatasawwaru wujuduhu, bahkan tiada terupa oleh adanya kerusakan, terupa pun tidak ada lagi dalam hatinya yakin tadi kerusakan, apalagi rusak beneran. Terupa aja tuh rusak keyakinan kan lagi di hatinya. Fadlan an imkanihi, lebih-lebih lagi an imkanihi daripada memungkinkannya, dasar tetap sudah dalam hatinya, keyakinannya tetap. Wa hadhihi darajatu, dan bermula ini derajat, yasirul ghaibu, jadilah nang gaib nang urang kada melihat, ka'annahu syahadatun, seolah-olah inya melihat. Cuma kadang jadi tujuan gitulah, tujuan kasyaf ini jangan jadi tujuan gitu. Wa yu'abbaru anha bil yakin, dan diibaratkan orang itu adalah keyakinan yang benar, karena yakin yang bujur sudah. Sampai inya melihat, orang yang kada melihat inya, termasuk derajat Sayyidina Ali, derajat muqarrabin juga nih. Nang orang kada melihat sidin melihat, nang gaib seolah-olah jadi nyata. Itu orang nang sudah derajatnya muqarrabin, nang keyakinannya sudah meresap ke dalam hati, keyakinannya menguasai seluruh hatinya, derajat muqarrabin. Ad-darajatu tsalitsatu, derajat yang ketiga adalah derajatun nabiyyin. Ingat situ aja lah. Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya lawan kita barataan, dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat lawan kita berataan, dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di majelis, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita berataan. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa husnal khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.